Sound horeg, sound horeg, sound horeg. Berdiri gagah tiada takut, menjulang tinggi, menyembah bass yang tak henti. Jantung berdegup, kaca bergetar. Harmoni menggelegar bagi yang haus kebisingan. Pendengaran diuji tuntas oleh frekuensi yang ganas. Tak. Hmm. Selamat datang di podcast Mencoba Produktif ya, bareng Rama di sini, bukan di situ. Kali ini menilik sudut pandang jika kamu jadi sound horeg, pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Hmm, sound horeg itu pede banget. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari sound horeg adalah percaya diri tingkat dewa. Coba bayangin, sound horeg itu nggak peduli dia putar di hajatan, di perempatan jalan, atau bahkan di telinga orang yang lagi anteng ngopi. Dia tetap jedak-jeduk dengan sepenuh hati, tanpa beban dan tanpa keraguan. Dia nggak mikir, aduh nanti orang terganggu nggak ya? Atau musikku kurang estetik nggak ya? Pokoknya show must go on. Sebagai seorang kreatif, sering banget kan kita minder sama karya sendiri. Mikir, ah ideku jelek, desainku pasaran, atau paling podcastku nggak bakal ada yang dengerin. Nah, kita harus belajar dari sound horeg. Ciptakan karya dengan penuh keyakinan, tunjukkan ke dunia tanpa ragu. Intinya, kalau sonorik aja bisa sepede itu bikin kuping jedak-jeduk, masa kamu nggak pede bikin portofolio? Minimal pede dulu deh ngirim lamaran kerja, update portofolio di sosmed, atau dimanapun itu. Tunjukkan dirimu. Yang kedua, sonorek itu nggak pernah menyerah. Mau listrik mati, mau speaker berbet, mau diguyur hujan, si sonorek ini tetap berjuang buat mengeluarkan bass dan treble-nya. Bahkan kadang dia sampai overload pun masih aja berusaha jedak-jeduk sampai titik darah penghabiskan. Penghabiskan sampai dadah diri sampai titik darah penghabisan. Nggak ada kata nyerah di kamus sonorek. Pernah nggak sih kamu mentok ide atau udah brainstorming berjam-jam, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Kadang kita harus nyerah. Ah, emang bukan rezekinya. Padahal sonorek aja terus berjuang sampai tengah malam. Jadi kalau kamu ngerasa idemu buntut, ingat aja sonorek. Dia aja rela jeduk-jeduk sampai speakernya berasap demi menghibur. Masa kamu nggak rela jeduk-jeduk di depan laptop demi deadline? Ingat, sonorik sejati itu nggak kenal lelah, cuma kenal kerja keras. Yang ketiga, penting banget buat kita seorang kreatif. Sonorik itu berani beda. Di tengah kemuran lagu-lagu pop yang mellow atau EDM yang itu-itu aja, Sonorik muncullah dengan gayanya sendiri yang khas. Dia nggak takut dibilang norak, nggak takut nggak takut dibilang bikin pusing. Dia punya identitasnya sendiri yang kuat dan nggak ada duanya. Nah, sebagai seorang graphic designer atau content creator, kita sering banget terjebak dalam tren. Ngikutin gaya yang lagi hits, desain yang lagi viral, sampai akhirnya karya kita jadi susah dibedain sama yang lain. Padahal kekayaan kreatif kita itu ada di keunikan. Makanya belajar dari Sonorek, dia nggak peduli disebut bass yang bikin blenger atau treble kesetanan, yang penting dia tetap jadi dirinya sendiri. Nah, kalau kamu pengen karyamu diingat, jangan cuma ikutan tren, tapi buat trenmu sendiri. Jadi diri sendiri aja. Nah, itu dia 3 pelajaran berharga dari Sound Horeg yang bisa kita terapkan sebagai human kreatif. Mulai dari pede, pantang menyerah, sampai berani beda. Semoga episode ini bisa jadi suntikan semangat buat kalian semua. Ingat, berkarya itu nggak harus selalu rapi jali, kayak di museum. Kadang butuh juga sedikit jedak-jeduk ala Sonorek, biar impact-nya kerasa. Jangan lupa follow podcast Mencoba Produktif di platform kesayangan kalian, dan jangan lupa juga share episode ini ke teman-teman kreatif kalian yang butuh jedak-jeduk motivasi. Sekian episode kali ini, nama saya Rama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap produktif dan selamat mencoba. Tung, tung, tung.